Oke, setelan basah bikin busi mati. Bener. Jangankan setelan basah ini, pokoknya kita bahas terus lah, teman-teman yang nanya, dan saya bisa jawab, insya Allah kita jawab. Dan mungkin selama saya masih di Jateng nih, nanti akan lebih banyak saya tanya jawab di TikTok ya. Untuk busi basah, untuk settingan basah sering banget busi mati. Boro-boro settingan basah, settingan kering juga bisa mati. Kok bisa bang? Ya bisa gitu. Kalau settingan kering, settingan yang pagi-pagi susah hidup, itu kan pagi ngidupinnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, maraton sampai kemana? Sampai lari cepat, lari jauh, capeknya luar biasa gitu kan, nyala baru hidup. Nah, itu bisa bikin busi mati. Businya konslet biasanya. Jadi nyelah kan nggak hidup dap terus aja 2 hari nyelah. Di 2 hari nyetater nggak hidup. Nah, itu kan busi basah. Jadi nyemprot bensin terus, ngalir terus kan. Maksudnya tetap ada supply masuk ke busi ya, nempel ke ruang bakar. Tapi nggak kebakar gitu. Otomatis kan terus makin banyak busi konslet mati udah. Itu yang irit. Kalau yang basah biasanya busi-busi NGK gitu-gitu dia nggak kuat. Cuman kalau kita pribadi memang kita pakai NGK. Kalau ya namanya juga harian tuh, ngapain pakai busi-busi 500 ribuan gitu. Mau balap. Tapi selera, busi mah selera, apa aja bebas. Busi kan buat memaksimalkan aja seleramu. Kalau kita pribadi biasanya NGK BP7HS, BP8, tergantung. Kalau BP8 lebih basah, BP7 lebih stabil kalau di kita pribadi gitu. Motor-motor kita ada sering pakai busi-busi itu dan aman gitu. Cuman di mesin-mesin teman-teman yang nggak cocok di busi-busi NGK, misalkan nggak sering mati, pakai NGK BP8, misalkan model BP8 tetap masih mati, ganti. Jangan di NGK, milihnya Champion. Nah, teman-teman juga harus hati-hati di busi Vespa. Busi Vespa yang NGK warna hijau, tulisannya warna hijau di businya. Nah, itu hati-hati kalau buat di racking, di Post One itu hati-hati, terutama buat yang head-headnya udah bubutan, udah papasan. Ya papas itu papas bekas nyekuis, karena nyekuis nggak mungkin kan asal nyekuis nggak diratain dulu, nggak dipapas, pasti dipapas 03, 02, 05 pasti dipapas. Nah, itu hati-hati. Biasanya kalau udah bubutan dia pakai busi yang Vespa model pendek dratnya, itu kan dia lebih nongol 2 mili. Nah, itu yang sering ngertek. Saya sebenarnya mau bahas ini, cuman ya harus ada contohnya belum ada. Contohnya masih ada di Bogor. Ntar kita lebih detailnya itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang sering mati businya, itu kendalanya nggak jauh dari settingan karbu yang boros, over ya. Jadi mesin pengennya cuman 50%, misalkan dikasih 100% ya. Kita aja minum gimana sih? Biasa minum ya santai aja gitu, sesuai kebutuhan aja, set minum pelan-pelan. Nah, ini saya ember langsung gitu kan. Ya jelas kelolodan gitu. Jadi kalau saran saya, benerin dulu settingannya. Kalau saran saya, kalau udah seneng yang merepek-merepek lari kagak ya. Maksudnya seneng-seneng yang merepek-merepek doang gitu, seneng-seneng yang cuman setelan berebet-berebet gitu, nggak apa-apa, nggak masalah, silahkan. Yang penting businya pakai busi yang kenceng, yang bagus, kayak Breeze, mungkin kayak busi-busi Iridium ya. Tapi Iridium juga tetap aja sih, kalau dikasih settingan basah yang melebek mah mati. Kalau yang agak kuat-kuat dikit, Autolet yang harganya 50.000 ke atas itu udah terbukti bagus gitu. Bebas mau pakai busi double Iridium, mau pakai busi apa-apa bebas pokoknya kalau busi. Yang penting kalau misalkan memang basicnya dia sering mati, jangan pakai NGK yang biasa. Karena NGK juga ada yang KW-nya, hati-hati. NGK ada yang daur ulang. Kita mau bahas, cuman agak sensitif kalau itu, agak sensitif. Jadi busi memang murah, 15.000. Sekarang nggak 15.000, 20.000 sekarang di sini. Harga 20.000. Nah, itu yang harga 20.000 tuh kita harus jeli banget. Businya harus kinclong ya. Busi jangan ada yang part-part hitam.
dratnya hitam, di keramiknya, di gapnya, di bagian yang bagian bawah nih, bagian bawahnya itu harus putih bening. Terus si besinya juga jangan yang hitam, harus yang kinclong. Biasanya kalau daur ulang hitam harganya murah, 10.000 7.000 biasanya. Cuma kalau di online ya nggak tahu lah. Pokoknya hati-hatilah intinya kalau busi, jangan sepelein, karena busi nggak sesepele itu gitu. Businya nggak bener ya tenaga juga nggak bakal bener gitu. Intinya busi mah stabil, hidup aja udah cukup gitu buat tenaga. Karena busi buat memaksimalkan aja gitu. Sekarang mau pakai RS1, mau pakai kabel setan, businya busi ecek-ecek ya tetap aja. Nah sebagai contoh kemarin kita kan nyeting-nyeting tuh yang kuning tuh, pos 1 yang gestrek. Nah itu settingan kita kasih basah tuh bawahnya, bop gitu kan. Digas pak enak. Ya cuman bertahan berapa ini doang, cuman bertahan dibuat settingan doang, mati businya. Businya baru dan ori businya. Pokoknya busi-busi ori yang buat harian itu paling 20, 25, 30 nggak jauh di bawah gocap lah. Kalau busi-busi standar mah. Nah itu tetap masih mati, nggak kuat. Pas kita ganti champion, emang champion terkenal ya kuat ketahanannya. Cuman kalau di kita pribadi buat mesin-mesin kita harian, bukan itu kan tadi buat gestrek ya. Kalau buat gestrek cuma biasanya lebih tinggi lagi kayak breeze racing ya, busi-busi racing lah, busi-busi yang udah memang buat kompetisi gitu. Cuman kalau untuk berbicara tentang selera ya, yang road race yang 116 yang kita yang di rumah yang kita pernah posting tuh buat latihan di Sentul, itu businya masih pakai GKBP 7AS loh, jangan salah. Dan kuat nggak mati gitu. Cuman kan ya bagi susu mungkin anaonan gitu, apa-apaan udah kompetisi kok pakai busi panas gitu kan. Ya kalau di kita pribadi mah hayu bae, hayu aja gitu, selama itu bisa base time cakep ya udah gas. Karena kan kita iseng, kalau kita mah bukan yang benar-benar orang yang ekspor harus sempurna banget, harus gini, enggak. Kalau kita justru kalau pakai BP8 buat road race beberbedan berat, stop and go nya kurang kalau kita gitu. Ya beda-beda lah, racikannya beda-beda. Kita masih tetap bertahan di busi itu. Selera pokoknya kalau di mesin teman-teman masih cocok pakai NGK, gas terus, nggak masalah. Kalau nggak cocok misalkan, iya sering mati mas, saya enaknya pakai yang hijau. Nah itu ya hati-hati pakai yang hijau. Nah dia bakal ngertek, nanti itu efeknya pala businya habis atau pistolnya bolong, itu hati-hati. Ya teman-teman, hati-hati. Bukan businya yang jelek, bukan. Businya lebih nongol, kuatnya, tahannya luar biasa. Cuman teman-teman harus hati-hati. Nanti bolong, ngeretak, kan sering banget settingan boros tapi ngeretak. Nah itu kepadatan. Karena busi itu nongol, busi itu kincup ya. Maksudnya ada yang busi ninja sama busi yang BP5ES ya kalau nggak salah. BP5ES kan tinggi, B8ES kan ER apa ES ya, turun kayak busi ninja tuh. Nah itu yang cakep tuh busi ninja tuh, jadi nggak nongol tuh. Hati-hati, kompresi mempengaruhi, ya jelas lah mempengaruhi. Apalagi yang pendek dia lebih nongol jauh. Kalau lebih detail lagi, naik turun kompresi itu bisa diatur di busi, ya bisa. Tambahin aja ring busi 1, dia ya low kompresi gitu ya. Cuma ya, jauh lah ilmunya lah, pokoknya mah ribet ntar ini. Pokoknya intinya kalau busi sering mati, udah gitu aja, ganti aja pakai yang lain. Kalau tetap masih bertahan di settingan, ya mudah-mudahan sih bisa sensitif, bisa merubah settingan, bisa lebih bagus lagi kayak gitu ya.